Di tengah ganasnya pegunungan semua orang menertawakan Pak Yusuf. Dia tidak membangun rumah ke atas melainkan menggali masuk ke dalam perut bumi. Orang-orang menyebutnya gila. Namun saat hawa beku datang mencabut nyawa Tawa, mereka berubah menjadi penyesalan. Apa rahasia yang dia ketahui? Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dataran tinggi di pedalaman Jawa tahun 1877. Di saat sebagian besar perambah hutan sibuk mendirikan rumah panggung dari kayu yang terekspos langsung oleh angin gunung. Yang kering ada satu orang yang melakukan sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal bagi warga desa. Dia tidak membangun ke atas melainkan menggali ke dalam. Namanya adalah Pak Yusuf, seorang pendatang yang irit bicara yang tiba di pegunungan itu untuk mencari penghidupan baru. Namun dia segera menyadari satu hal penting, bahwa musuh terbesar di tanah ini bukanlah hewan buas atau gagal panen, melainkan iklim yang ganas. Saat musim kemarau, matahari membakar tanah hingga retak seperti luka yang terbuka. Namun saat musim bediding tiba, hawa dingin turun dari puncak gunung, bergerak sunyi, seperti hantu menyusup ke dalam tulang, mematikan perapian, dan mematahkan semangat. Pak Yusuf memilih sebuah lereng bukit yang menghadap ke selatan, tidak jauh dari pemukiman utama. Di saat orang lain hanya melihat tebing tanah yang tidak berguna, dia justru melihat sebuah benteng perlindungan. Dengan bermodalkan pacul dan linggis, dia mulai membelah perut gunung. Dia mengeluarkan gerobak demi gerobak berisi tanah padat dan batu cadas. Hari demi hari di bawah matahari yang menyengat, dia menggali sebuah ruangan sedalam 5 meter ke dalam bukit itu. Melihat hal ini, Juragan Broto, seorang peternak sapi terkaya di lembah itu, sering mencemoohnya. Juragan Broto sering berkata dengan nada mengejek bahwa Pak Yusuf itu sebenarnya bukan sedang membangun rumah, melainkan sedang menggali kuburannya sendiri. Juragan Broto memperingatkan dengan suara keras bahwa tanah itu akan runtuh menimpa keluarganya begitu musim hujan datang. Warga lain ikut tertawa. Beberapa orang bahkan menatap ngeri sambil menggelengkan kepala. Siapa orang waras yang tega memasukkan istri dan anaknya ke dalam lubang di tebing? Namun Pak Yusuf tidak pernah menjawab. Dia terus saja menggali. Dia mengetahui sesuatu yang diabaikan oleh orang-orang desa itu. Sebuah ilmu tua yang dia pelajari semasa kecil di kampung halamannya yang berbukit batu, di mana rumah-rumah bersandar pada tebing dan musim dingin bisa mengubur desa di bawah kabut beku. Mendiang bapaknya dulu sering berpesan bahwa tanah itu tidak mengenal dingin ataupun panas. Tanah itu bernapas dengan pelan. Dan itulah yang sedang dicari oleh Pak Yusuf. Dia melapisi lantai galiannya dengan batu pipih yang diambil dari sungai. Dia memperkuat dinding tanah itu dengan balok kayu jati, yang disusun rapat balok demi balok tanpa menyisakan celah sedikit pun. Setiap jengkal galian langsung dia pasang penyangga sebelum menggali lebih dalam. Dia bekerja dengan lambat teliti dan penuh perhitungan. Suatu sore, ketika pekerjaan itu sudah berjalan hampir 2 minggu, sebagian dinding tanah itu tiba-tiba runtuh tanpa peringatan. Tanah longsor jatuh dengan suara berdebum yang keras dan menerbangkan debu tebal ke udara. Anak sulungnya Matra yang baru berumur 12 tahun saat itu berada sangat dekat dari reruntuhan. Dia selamat hanya karena keberuntungan semata. Malam itu Pak Yusuf tidak bisa memejamkan mata. Keesokan paginya, dia melipat gandakan kayu penyangga di setiap sudut. Dia menasihati anaknya bahwa lebih baik bekerja lambat tapi selamat daripada cepat tapi terkubur hidup-hidup. Ketika rongga bukit itu akhirnya siap, dia membangun sebuah rumah kayu sederhana yang menempel tepat di mulut gua itu. Dari luar bangunan itu tampak seperti rumah desa biasa, tapi dinding belakangnya bukanlah papan atau anyaman bambu, melainkan mulut bukit itu sendiri, yang ditutup dengan pintu kayu jati yang tebal.
Separuh rumahnya adalah bangunan wajar, separuhnya lagi adalah perut gunung. Juragan Broto kembali mencibir dan berkata bahwa Pak Yusuf itu hidup seperti hewan tanah. Menurut Juragan Broto, manusia yang bermartabat itu tinggal di atas tanah, bukan bersembunyi di dalamnya. Musim dingin atau musim bediding di pegunungan itu datang lebih awal dari biasanya. Itu belum menjadi musim terburuk yang akan mereka hadapi, tapi sudah cukup untuk menguji ketahanan rumah-rumah warga di lembah itu. Udara malam turun drastis hingga mendekati titik beku. Angin tajam menyusup masuk melalui celah-celah dinding papan dan anyaman bambu. Air di dalam kendi tanah liat pun berubah menjadi es saat pagi menjelang. Namun di dalam rumah Pak Yusuf, keadaannya sungguh berbeda. Tanpa perlu menyalakan api besar, ruangan yang digali itu tetap terasa sejuk, stabil, tidak panas, tapi juga tidak membeku. Air minum tetap cair dan uap napas mereka tidak mengepul putih. Sementara dunia luar semakin mengeras karena beku suhu, di dalam perut gunung tetap tenang. Pak Yusuf kemudian membawa masuk sebuah tungku pemanas kecil ke dalam gua itu. Bukan tungku besar karena memang tidak diperlukan. Dia menyalakan api kecil yang stabil dan membiarkan batu-batu dinding menyerap panasnya. Dia tidak memanaskan udara, melainkan memanaskan bebatuan itu. Beberapa jam kemudian dia mematikan api dan pergi tidur. Keesokan paginya ruangan itu masih terasa hangat. Istrinya Bu Sumi mengusap dinding tanah itu dan tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Dia berbisik pelan bahwa rasanya seperti sedang dipeluk oleh bumi. Di rumah-rumah lain, para lelaki membakar kayu bakar dalam jumlah besar, seolah-olah hawa dingin adalah musuh yang bisa dikalahkan dengan kekerasan. Tapi Pak Yusuf tahu bahwa hawa dingin akan selalu memenangkan pertarungan semacam itu. Pak Yusuf tidak melawan dia, hanya bersembunyi di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh dingin. Itu baru musim dingin pertama dan belum ada satupun warga desa yang paham bahwa apa yang dibangun oleh orang asing itu bukanlah sebuah kegilaan, melainkan sebuah pelajaran berharga yang kelak akan menyelamatkan nyawa mereka. Musim kemarau tahun 1898 jatuh menimpa dataran tinggi itu bagaikan lempengan besi yang membara. Matahari meretakkan tanah dan memaksa para lelaki bangun buta pagi hanya untuk bekerja beberapa jam sebelum hawa panas melumpuhkan tenaga mereka. Bagi kebanyakan orang musim dingin hanyalah kenangan jauh urusan nanti kalau sudah datang. Namun bagi Pak Yusuf, musim panas adalah waktu untuk bersiap. Sementara tetangganya sibuk memperbaiki pagar atau mencari lahan baru, Pak Yusuf justru kembali masuk ke dalam ruangan yang digali di bukit itu. Dia tahu rumah itu sudah berfungsi, tapi dia juga sadar bahwa tanah tidak akan memaafkan kesalahan yang berulang. Apa yang dia bangun bisa saja gagal total saat dia paling membutuhkannya. Masalah pertama adalah kelembapan. Saat hujan badai bulan Juli, dia menemukan genangan air kecil terbentuk di sudut gua. Jumlahnya tidak banyak, tapi Pak Yusuf paham tanda-tanda alam. Di mana ada air hari ini, di situ ada pembusukan esok hari. Dia menghabiskan 2 hari untuk memindahkan batu memadatkan tanah liat di atap gua agar lebih rapat dan memperlebar saluran air yang mengarah ke pintu keluar. Aroma tanah basah memberitahunya kapan pekerjaan itu selesai. Bukit itu sudah berhenti bernapas lembab. Masalah kedua adalah asap. Pada sore hari tertentu ketika angin gunung bertiup turun dari puncak asap dari tungku, justru terdorong kembali ke dalam ruangan. Pertama kali itu terjadi Bu Sumi berlari keluar dengan mata pedih dan anak-anak terbatuk-batuk hebat. Pak Yusuf mematikan api seketika itu juga. Malam itu dia tidak banyak bicara. Keesokan harinya, dia membuat topi logam pelindung untuk ujung cerobong dan mengatur ulang kemiringannya. Asap pun kembali naik sebagaimana mestinya. Gunung itu menerima perbaikan tapi tidak menerima kecerobohan. Sementara itu, warga lembah terus mengamati.
Di warung kopi Juragan Broto masih sering berkata sinis bahwa Pak Yusuf belum mati sekarang. Tapi tunggu saja musim dingin yang sebenarnya. Tidak ada yang berani mendekat untuk bertanya. Gengsi kadang menjadi rasa dingin yang lebih keras daripada cuaca. Tidak ada yang mau mengakui bahwa mungkin orang asing itu mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Musim bediding di penghujung tahun 1878 datang tanpa belas kasihan. Malam terasa begitu panjang. Lapisan es menutupi tempat minum ternak bahkan sebelum matahari terbit. Di beberapa rumah dinding papan mulai retak karena penyusutan akibat suhu beku. Di rumah besar Juragan Broto, tungku api tidak pernah padam. Mereka membakar kayu bahkan di tengah malam buta. Namun tetap saja hawa dingin menyusup lewat lantai dan dinding. Putri bungsunya Laras mulai batuk. Awalnya hanya batuk kering, lalu berubah menjadi demam tinggi. Sementara itu di rumah Pak Yusuf, rutinitas berjalan dengan sangat teratur. Api kecil dinyalakan pagi hari selama 2 jam, membiarkan batu menyerap panas. Lalu api dinyalakan lagi saat matahari terbenam. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Dinding batu itu seolah memberi tahu kapan panasnya sudah cukup. Ketika batu terasa hangat, saat disentuh api bisa diistirahatkan. Anak-anak Pak Yusuf tidur tanpa jaket tebal. Air minum tetap cair. Bu Sumi bisa memasak tanpa jari-jarinya menjadi kaku. Dan kayu bakar mereka itulah perbedaan yang paling mencolok. Sementara, tetangga lain menumpuk batang pohon seolah musim dingin tidak akan berakhir. Tumpukan kayu Pak Yusuf hampir tidak berkurang. Pertengahan Januari, badai datang tanpa peringatan. Angin kabut dan hawa dingin turun, serentak seolah pintu utara telah dibuka lebar-lebar. Pagi harinya jalanan desa tertutup total. Ternak tidak bisa keluar dari kandang. Lembah itu sunyi senyap. Pagi itulah Juragan Broto datang berjalan kaki dengan bahu membungkuk dan jenggot yang memutih karena embun beku. Dia menggendong Laras yang dibungkus selimut tebal. Gadis kecil itu menggigil lemah. Kali ini Juragan Broto tidak minta izin dan tidak bicara soal harga diri. Dengan suara pecah, dia memohon bantuan karena dia sudah tidak sanggup menghangatkan rumahnya dan takut anaknya akan mati kedinginan. Pak Yusuf membuka pintu tanpa banyak kata. Ketika Juragan Broto melangkah melewati ambang pintu masuk ke dalam ruangan bukit itu, dia berhenti mendadak. Udara di dalam sana terasa hangat, bukan panas menyengat, tapi hangat yang hidup. Laras perlahan berhenti menggigil. Bu Sumi membaringkannya di dekat dinding terdalam, di mana batu menyimpan panas paling baik. Pak Yusuf mengatur api tungku. Tidak ada yang bicara untuk waktu yang lama. Malam itu sementara angin menderu di luar dan hawa dingin menggigit apa saja yang ditemuinya Juragan Broto, duduk di lantai tanah dengan punggung bersandar pada dinding batu yang hangat. Dia akhirnya memahami sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan menggali atau membangun. Dia sadar bahwa hawa dingin tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan otot, melainkan harus dihadapi dengan kecerdasan. Dan untuk pertama kalinya sejak Pak Yusuf tiba di lembah itu, ada seseorang yang berpikir serius untuk belajar dan bukan untuk menertawakan. Badai akhirnya berlalu, tapi musim dingin belum mau pergi. Januari berganti Februari, dan hawa dingin menetap seperti tamu tak diundang yang menolak untuk pulang. Warga lembah dipaksa belajar dengan cara yang keras bahwa bertahan hidup bukan sekadar menahan napas untuk 1 atau 2 malam yang sulit. Bertahan hidup berarti sanggup menahan kondisi itu selama berminggu-minggu tanpa kesalahan. Juragan Broto bertahan di rumah Pak Yusuf jauh lebih lama dari rencana awalnya. Awalnya dia beralasan menunggu anaknya sembuh, lalu beralasan menunggu suhu naik, tapi akhirnya dia berhenti mencari alasan. Kebenaran itu sederhana, rumah mewahnya kalah telak melawan gunung. Laras pulih perlahan. Setiap hari napasnya membaik, setiap malam dia tidur tenang tanpa gemetar. Pak Yusuf hanya mengamati tanpa banyak bicara.
Dia tahu panas yang menyelamatkan nyawa anak itu bukan berasal dari api yang berkobar, melainkan dari ketelatenan dari batu, yang dengan sabar memantulkan kembali panas yang diserapnya. Juragan Broto mulai memperhatikan dengan mata baru. Dia melihat bagaimana Pak Yusuf tidak pernah menyuapi Tungku dengan panik. Tidak ada api unggun besar, tidak ada pertarungan melawan dingin, hanya mengikuti irama. Memanaskan, mendiamkan, lalu mengamati. Dia belajar bahwa dinding itu bisa bicara. Jika batu terasa dingin, api kembali menyala. Jika hangat, api istirahat. Suatu malam sambil menatap bara api kecil, Juragan Broto bergumam pelan bahwa di rumahnya api tidak pernah terasa cukup sementara. Di sini panasnya seolah berlebih. Pak Yusuf menjawab tanpa menoleh bahwa panas itu bukan berlebih, melainkan menetap dan tidak lari. Rasa gengsi itu butuh beberapa hari lagi untuk runtuh sepenuhnya. Akhirnya suatu pagi Juragan Broto berbicara jujur dengan nada yang belum pernah didengar orang sebelumnya. Dia mengakui kesalahannya, dia mengaku pernah mengejek dan menyebut Pak Yusuf sedang menggali kuburan. Pak Yusuf hanya mengangguk dan berkata pelan bahwa itu wajar karena rasa takut. Juragan Broto menelan ludah lalu bertanya dengan sungguh-sungguh apakah dia boleh berguru. Pertanyaan itu menggantung di udara gua yang hangat. Pak Yusuf tidak langsung menjawab. Dia melihat Laras yang kini bermain di lantai tanah tanpa alas kaki, sebuah pemandangan yang mustahil beberapa minggu lalu. Dia pun menyanggupi. Dia berkata bahwa gunung tidak akan menghukum, tapi gunung juga tidak memaafkan jalan pintas. Ketika cuaca sudah memungkinkan untuk keluar, tanpa risiko Pak Yusuf membawa Juragan Broto ke lereng di belakang rumahnya. Dia mengajarinya membaca bukit seperti membaca wajah orang tua, melihat kemiringan yang pas tanah yang kokoh dan mana tanah yang mudah longsor jika kena hujan. Dia menunjukkan cara menggali dan yang paling penting, kapan harus berhenti jika ada yang terasa salah. Gali pelan-pelan katanya berulang kali, pasang penyangga dulu, baru gali lagi. Anak-anak Juragan Broto ikut membantu. Mereka pemuda yang kuat dan biasa mengurus ternak, tapi mereka tidak sabaran. Mereka ingin cepat selesai, tapi Pak Yusuf memaksa mereka memperkuat setiap jengkal galian. 2 kali dia menyuruh mereka membongkar pekerjaan yang asal-asalan. Pak Yusuf menegaskan bahwa mereka harus membuat lubang yang benar, atau lubang itu yang akan menghabisi mereka. Kabar itu menyebar bukan sebagai pujian, tapi sebagai rasa penasaran. Laki-laki lain mulai datang menonton, tidak semua bertanya, sebagian hanya diam mengamati. Musim panas itu juga 2 keluarga lain mulai ikut menggali. Lembah itu berubah tanpa disadari. Di mana dulu terdengar tawa ejekan, kini terdengar pertanyaan serius. Seberapa dalam harus menggali batu, apa yang dipakai, di mana letak tungkunya? Pak Yusuf tidak pelit ilmu, dia mengajari siapa saja yang mau mendengar dan mau bekerja tanpa buru-buru. Bukti nyata sudah ada di depan mata untuk membedakan hasilnya. Rumah dengan ruang galian hanya berasap pagi dan sore, sementara rumah lain mengepul sepanjang hari. Juragan Broto melewati sisa musim dingin itu dengan tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak dia tinggal di lembah itu. Anaknya bermain di atas batu hangat, dan istrinya berhenti ketakutan menghadapi bulan November. Suatu malam saat duduk bersisian dengan Pak Yusuf, Juragan Broto berkata dengan suara rendah. Dia mengaku bahwa sebenarnya bukan gunung yang dia takuti selama ini, melainkan rasa takut untuk mengakui bahwa dia salah. Pak Yusuf hanya tersenyum tipis, lalu menjawab bahwa hawa dingin memang mengajar dengan cepat, namun bagi sebagian orang harganya jauh lebih mahal. Lembah itu belum tahu apa yang akan datang, sebuah musim dingin yang benar-benar akan menguji segalanya. Tapi setidaknya mereka bukan lagi orang-orang yang menertawakan rumah setengah gua itu. Mereka telah belajar bahwa kecerdasan tidak selalu terlihat dari kemewahan luar. Terkadang kita harus masuk ke dalam tanah untuk menemukannya. Musim kemarau tahun 1841 terasa tenang namun menipu.
Hujan datang terlambat, rumput tumbuh jarang, dan langit bersih tanpa awan lebih lama dari biasanya. Para sesepuh desa berkata, jika tanah terlalu lama diam, berarti ada sesuatu yang sedang bersiap. Pak Yusuf tahu itu karena itulah dia tidak bersantai. Musim panas itu dia memeriksa setiap balok kayu di ruang galiannya. Dia mengetuk kayu dengan buku jari, mendengarkan apakah ada suara kopong. Dia mengencangkan batu-batu yang longgar, membersihkan saluran air, dan mempertebal lapisan tanah liat di atap. Dia tidak menunggu datangnya musim bediding, dengan rasa takut melainkan dengan rasa hormat. Namun orang lain tidak sehati-hati itu. Beberapa keluarga menggali dengan terburu-buru hanya meniru bentuknya tanpa memahami ilmunya. Pak Yusuf sudah memperingatkan mereka bahwa jika air tidak tahu harus mengalir kemana air itu, akan tinggal bersama mereka di dalam rumah. Sebagian mendengarkan, sebagian lagi tertawa sama seperti nasib Pak Yusuf dulu. Musim bediding kali ini datang lebih awal. Di bulan November, badai kabut beku menyelimuti lembah, menimbun jalanan setapak dengan lapisan es tebal. Menjelang akhir tahun, suhu turun ke tingkat yang tidak pernah diingat oleh siapapun. Januari membawa minggu-minggu beku tanpa henti, dan di bulan Februari, hawa dingin itu seolah berhenti bergerak. Dia menetap di sana. Rumah-rumah panggung dan bilik bambu mulai menyerah. Dinding rumah berkeringat di bagian dalam, lalu membeku di bagian luar. Tungku api menyala siang malam, tapi hawa dingin selalu menemukan celah untuk masuk. Persediaan kayu bakar habis lebih cepat daripada kemampuan warga untuk mencarinya. Namun, di rumah-rumah gua, irama kehidupan tetap terjaga. 2 kali nyala api sehari tidak lebih. Panas itu tidak kabur kemana-mana melainkan terperangkap manis di dalam batu. Lembah itu mulai terbagi menjadi 2 jenis asap. Asap yang putus asa tebal dan terus mengepul melawan asap yang tenang tipis dan terkendali. Juragan Broto membantu Pak Yusuf memeriksa rumah galian warga lain. Di satu rumah, mereka menemukan rembesan air, di rumah lain cerobong asap salah pasang. Mereka memperbaikinya sebelum hawa dingin mengubah kesalahan itu menjadi kematian. Namun tidak semua orang seberuntung itu. Satu keluarga di utara lembah kehilangan 3 ekor sapi dalam satu malam. Hewan-hewan itu mati membeku dalam posisi berdiri. Di rumah lain, seorang pria nekat keluar mencari kayu bakar di tengah badai es, dan tidak pernah kembali. Jasadnya baru ditemukan saat musim semi meringkuk di balik batu seolah sedang mencoba tidur sebentar. Pertengahan Februari dingin mencapai tingkat yang bisa menghancurkan mental manusia. Malam itu saat angin turun dengan amukan paling dahsyat, Pak Yusuf sedang memberi makan apinya. Ketika terdengar gedoran lemah di pintu. Dia membuka pintu tebal itu dan menemukan Kang Darto, salah satu orang yang paling keras mengejeknya dulu. Wajah Kang Darto membiru, bibirnya pecah-pecah, dan dia menggendong istrinya yang dibungkus selimut berlapis-lapis. Dengan suara parau, dia berkata bahwa dia tidak bisa menghangatkan istrinya lagi, dan nyawa istrinya sedang melayang pergi. Pak Yusuf tidak bertanya apa-apa. Dia membuka pintu gua lebar-lebar. Hawa hangat menyelimuti mereka seperti jubah yang tidak terlihat. Kang Darto jatuh berlutut tanpa sadar. Bu Sumi segera menyuruhnya membaringkan sang istri di dekat dinding batu. Malam itu, ruangan galian tersebut menampung 2 keluarga sekaligus. Api menyala konstan tapi tetap kecil. Batu-batu itulah yang bekerja keras. Di luar sana, dunia seolah berhenti berputar karena beku. Tapi di dalam kehidupan masih bertahan. Hari-hari berikutnya membawa lebih banyak tamu. Tidak semuanya muat untuk menginap. Tapi Pak Yusuf dan Juragan Broto mengatur giliran. Ada yang tidur di sana, ada yang sekadar datang untuk menghangatkan badan, lalu kembali untuk memperkuat rumah mereka. Rasa gengsi sudah lenyap, tak berbekas. Yang tersisa hanyalah rasa dingin dan kemauan keras untuk belajar.
Ketika suhu udara akhirnya naik lembah itu telah berubah untuk selamanya. Memang ada warga yang meninggal dan banyak ternak yang mati, namun mereka juga mempelajari sebuah kebenaran yang tidak tertulis di buku ataupun pidato pejabat. Hawa dingin tidak menghormati tradisi, dia hanya menghormati solusi. Musim beku itulah yang menentukan siapa yang berhak bertahan hidup untuk musim selanjutnya. Ketika lapisan es mulai mencair, sudah tidak ada lagi yang menertawakan rumah-rumah yang lahir dari perut bumi itu. Sekarang mereka memandangnya sebagai benteng pertahanan. Musim peralihan datang perlahan ke lembah itu seolah-olah tanah itu sendiri butuh waktu untuk percaya bahwa hawa dingin sudah pergi. Sungai-sungai kecil meluap karena lelehan es lumpur menutupi jalan setapak, dan gunung-gunung akhirnya melepaskan napas beku mereka. Bagi mereka yang selamat dari musim berdinding ganas tahun 1811, tidak ada hal yang terasa sama lagi. Tidak ada perayaan meriah, yang ada hanyalah keheningan panjang dan tatapan mata yang seolah berkata bahwa kami masih berdiri di sini. Pak Yusuf berjalan dari satu rumah ke rumah lain membantu memperbaiki kerusakan akibat beku. Dia mengganti balok kayu yang lapuk, menambal ulang dinding batu, dan membersihkan saluran air yang tersumbat. Dia tahu bahwa ruangan yang digali itu bukanlah sebuah keajaiban, melainkan sebuah tanggung jawab. Tanah memang memberi kehangatan, tapi tanah juga menuntut perawatan. Musim kemarau itu semakin banyak keluarga yang mulai menggali. Juragan Broto memimpin pekerjaan di belakang rumahnya sendiri. Kini gerakannya penuh keyakinan. Anak-anaknya yang sudah ditempa oleh musim dingin terburuk dalam hidup mereka bekerja keras tanpa banyak mengeluh. Pak Yusuf terus mengawasi dan mengoreksi kesalahan kecil sebelum menjadi bahaya besar. Dia sering mengingatkan bahwa mereka bisa memilih menggali dengan cepat atau menggali dengan benar. Gunung akan selalu ingat, seiring waktu teknik warga desa semakin halus. Beberapa orang menggali lebih dalam untuk mendapatkan kestabilan suhu yang lebih baik. Yang lain memperkuat dinding dengan batu kali yang lebih padat. Ada juga yang melapisi atap gua dengan lempengan batu untuk menyimpan panas lebih lama. Lembah itu berubah menjadi tempat yang berbeda bukan karena harta kekayaan, melainkan karena ilmu yang dibagi bersama. Musim dingin berikutnya tetap terasa berat, tapi sudah tidak mematikan. Cerobong asap di lembah itu menunjukkan pola baru asap tipis yang hanya muncul 2 kali sehari. Malam-malam menjadi sunyi bukan karena ketakutan, melainkan karena istirahat yang tenang. Pak Yusuf menua di sana. Selama puluhan tahun, rumahnya yang separuh bukit, separuh papan tetap berdiri kokoh. Anak-anaknya tumbuh dewasa dengan memahami irama api dan batu. Cucu-cucunya belajar menempelkan telapak tangan ke dinding tanah untuk membaca suhu persis, seperti yang dia pelajari dari ayahnya dulu. Ketika Pak Yusuf meninggal dunia pada tahun 1913, seluruh warga lembah datang melayat. Mereka tidak menguburkannya jauh dari rumah. Dia beristirahat di dekat lereng bukit yang telah memberinya perlindungan seumur hidup. Setelah pemakaman usai, Juragan Broto yang rambutnya sudah memutih seluruhnya masuk ke dalam ruangan galian tua itu. Dia menempelkan tangannya di dinding yang hangat persis seperti yang dia lakukan 30 tahun lalu di malam ketika nyawa putrinya terselamatkan. Dengan suara lirih, dia berkata bahwa batu dingin ini telah menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada dokter manapun. Matra putra sulung Pak Yusuf mengangguk pelan. Dia menjawab bahwa ayahnya selalu berpesan tanah akan selalu menepati janji, asalkan kita mau mendengarkan. Pengetahuan itu tidak hilang, tapi terus berpindah dari tangan ke tangan. Pemuda-pemuda di lembah itu belajar cara memilih tebing, menghormati kemiringan tanah, dan pantang menggali tanpa penyangga. Mereka belajar bahwa kemajuan tidak selalu datang dari mesin atau uang. Kadang, kemajuan datang dari mengingat masa lalu. Puluhan tahun kemudian, ketika rumah-rumah baru mulai dibangun dengan tembok beton,
Dan atap seng modern, banyak dari rumah itu yang tetap mempertahankan sebuah ruangan galian di bagian belakang. Bukan karena terpaksa, tapi karena percaya sebab gunung masih bernapas sama seperti dulu. Musim dingin tidak lagi menjadi ancaman yang menakutkan. Musim itu tetap keras, tapi tidak lagi menjadi hakim yang menentukan hidup dan mati. Semua itu bermula dari satu orang pria pendiam yang memutuskan untuk tidak bertarung melawan iklim, melainkan bersembunyi di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh dingin. Dan di lembah pegunungan itu mereka memegang teguh sebuah kebenaran sederhana. Siapa yang bertarung melawan tanah akan kelelahan. Siapa yang belajar darinya akan bertahan. Kisah Pak Yusuf dan warga lembah ini sebenarnya adalah cermin bagi kita semua. Seringkali di dunia modern ini kita terbiasa melawan arus memaksakan kehendak dan merasa bahwa kita bisa menaklukkan segalanya dengan kekuatan atau harta. Kita membangun tembok tinggi, kita menyalakan api besar, berharap masalah akan takut dan pergi. Tapi seperti musim berdiding di pegunungan itu masalah hidup, seringkali tidak peduli seberapa keras kita berteriak atau seberapa mahal benteng yang kita bangun. Pelajaran terbesar dari tanah ini adalah kerendahan hati. Pak Yusuf tidak bertahan karena dia sakti atau karena dia orang kaya. Dia bertahan karena dia mau, dia mengamati dan mendengarkan apa yang alam katakan. Dia mengajarkan kepada kita bahwa perlindungan terkuat seringkali tidak terlihat megah dari luar. Perlindungan itu ada di kedalaman di tempat yang tenang dan stabil. Kita belajar bahwa kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk beradaptasi, bukan kemampuan untuk melawan secara membabi buta. Jadi ketika badai kehidupan datang menghantam kalian, ingatlah filosofi rumah gua ini. Jangan habiskan energi kalian hanya untuk membakar kayu di tengah badai yang sia-sia. Carilah ketenangan, cari perlindungan yang stabil, dan biarkan badai itu berlalu dengan sendirinya. Dan jika kalian ingin terus menggali lebih dalam, menemukan lebih banyak kebijaksanaan dari cerita-cerita masa lalu yang terlupakan, saya mengundang kalian untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Silakan tekan tombol subscribe di bawah video ini, jadilah warga tetap di saluran ini, agar kalian tidak ketinggalan saat kami membuka lembaran kisah berikutnya. Karena di sini setiap cerita adalah pelajaran, dan setiap pelajaran adalah bekal untuk bertahan hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya.